Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surati Az-Zumar, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Tamu Allah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai siang hari yang berbahagia ini Allah Ta'ala masih mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wabil khusus masih merasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam pula kita menghadap berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah, saudaraku sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kita berkirim salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, khatib mengajak, menghimbau dan berwasiat kepada kita yang hadir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Marilah kita persiapkan bekal diri kita. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan takwa. Jika takwa ini kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah InsyaAllah dapat kita raih. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat yang kita bacakan tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kepada siapa kalimat itu disampaikan oleh Rasulullah kepada seluruh hamba-hamba Allah. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berlaku melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah pernah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala dosa segala-galanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, pertama, banyak hal yang sudah melampaui batas yang kita lakukan. Apa di antaranya? Berlaku berbuat maksiat, berlaku berbuat kemungkaran, berlaku berbuat dosa. Saking banyaknya dosa kita, hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, jangankan untuk dibanggakan di hadapan anak kita, jangankan untuk dibanggakan di hadapan suami kita, jangankan dibanggakan di hadapan istri kita, jangankan untuk dibanggakan di hadapan orang yang kita pimpin, untuk kita sendiri pun mengetahuinya terkadang kita malu melihatnya. Oleh sebab itu, ketika kita sadar betapa banyaknya dosa yang sudah kita lakukan, ketika iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi keagunganmu duhai Allah, demi keperkasaanmu duhai Allah, aku bersumpah, kata iblis, aku takkan pernah berhenti menggelincirkan umat manusia ma arwahu fihim, semasa
selagi masih ada arwah, masih ada roh di dalam jiwa mereka, maka iblis bersumpah takkan pernah berhenti menggelincirkan kita. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, demi keagunganku, demi kemahaperkasaanku, sesungguhnya kata Allah, aku takkan pernah berhenti mengampuni mereka, siapapun mereka, siapapun dan sebanyak apapun dosa mereka, selagi mereka mau meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu hal yang mesti kita tak boleh berputus asa daripada rahmat Allah, jangan pernah kita menganggap Allah dendam kepada kita. Allah takkan pernah mengampuni kerana terlalu banyak salah dan dosa kita. Sungguh seluas apapun dosa dan kesalahan kita, seluas apapun kebatilan dan kemungkaran kita, tapi kemahaampunannya Allah, kemahakasih dan sayangnya Allah jauh lebih luas daripada itu. Oleh sebab itu, senantiasalah meminta ampun kepada Allah, senantiasalah kita ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasalah yakin akan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Yang kedua, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimanapun kita menengok kehidupan ini begitu sulit, rezeki begitu sempit, masalah begitu banyak, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada, tidak ada yang bisa merubah qada illa du'a, wa la yazidu fil umri illa albir, dan tidak ada yang bisa menambah kebaikan, menambah umur kecuali kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hadis la yaruddul qada? Tidak ada yang bisa merubah qada. Ada yang namanya dalam takdir itu qada, ada yang namanya qadar. Mana yang qada? Rencananya Allah. Mana yang qadar? Realisasi rencananya Allah. Siapa yang bisa merubah rencananya Allah? Tentu yang bisa merubah rencananya Allah adalah Allah sendiri. Kapan Allah mau merubah rencananya sendiri? Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, apabila menengok banyaknya umat manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yaruddul qada illa du'a, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa menolak qada kecuali hanya doa. Walaupun kita sudah tahu umur ada batasannya, ajal pasti sudah ditetapkan kapan akan dipanggil ke hadapan Allah kita menghadap kepadanya, namun kita masih diajarkan oleh baginda Nabi, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Walaupun rezeki sudah ditetapkan, bahkan kemudian apa yang kita raih sudah ditetapkan, kataballahu maqadiral khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasanah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala jauh hari sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bahkan 50.000 tahun sebelumnya. Namun kita masih diajarkan oleh baginda Nabi, Allahumma in kana rizkina fis sama fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, jikalah rezekiku di langit maka turunkanlah, jika dalam bumi maka keluarkanlah, jika susah mendapatkan maka mudahkanlah, jika ada yang haram sucikanlah, jika dia jauh maka dekatkanlah. Ini pertanda rezeki pun boleh dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, la yaruddul qada illa du'a, karena tidak ada satu pun yang bisa merubah ketentuan Allah, rencananya Allah, kecuali hanyalah doa umat manusia. Oleh sebab itu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Kita hanya bertugas meminta. Bagaimana cara Allah mengabulkan? Kapan Allah mengabulkan? Seperti apa bentuk mengabulkan? Maka Allah lah yang paling bijak untuk menentukan, karena sesuatu yang baik dalam pandangan kita belum tentu itu baik buat kita, tapi sesuatu yang baik menurut Allah, selaku a'lamu ghaibas samawati wal ard, yang maha tahu segala rahasia di langit dan di bumi, pasti sesuatu yang baik menurut Allah adalah baik
untuk kita para hambanya. Wala yazidu fil umri, dan tidak ada satu pun yang bisa menambah panjangnya umur illal bir, kecuali kebaikan. Setiap kebaikan kembali kepada yang melakukan. Setiap kita berbuat baik, maka paling tidak ucapan orang yang kita bantu, yang kita mudahkan, yang kita lancarkan segala urusannya, apa kata mereka? Semoga panjang umur dan murah rezeki. Kalimat dua ini bahagian daripada doa saudaraku sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebanyak itu mereka yang berkata, mungkin di antara mereka ada yang setiap hari membaca Al-Quran, ada yang setiap hari mereka itu bangun di tengah malam untuk qiyamul lail dan salat tahajud, ada mungkin di antara mereka yang mulutnya berisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan itu doa mereka mustajabah. Dan di antara doa yang mustajabah itu insyaallah menjadi barokahlah umur kita. Cara Allah memberkahinya, ada yang dilamakan hitungannya, ada yang dilamakan hidupnya, ada yang tidak bertambah panjang umurnya dalam hitungan angka, tapi kemudian menjadi berkah kehidupannya. Karena kalau istilah sebuah peribahasa, kalaulah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia yang baik meninggalkan nama dan jasa setelah kematian. Segala jasa budi baik akan dikenang orang, dan ketika orang terkenang dengan baik kita, saat itulah orang akan mendoakan kita, dan saat itu insyaallah fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih berharga bagi si mayit daripada dunia beserta seluruh isinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.